Gawat, Jerman akhirnya juga ikut menyerah dan senjata-senjata kirimannya pun dihantam artileri raksasa Rusia hingga jadi rongsokan. Система залпового огня «Хаймерс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Unit penghinaan militer Rusia kembali menghancurkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista kiriman barat, yaitu Jerman, yang memakai pasukan angkatan bersenjata Ukraina di Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk. Diberitakan FIFA militer dari kantor berita Rusia, atas serangan penarikan dilancarkan oleh pasukan distrik militer Pusat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat jika sasaran tembak unit persenjataan militer Rusia adalah Meriam Swagrak PZH-2000 buatan Jerman. Dalam serangan ini, unit kelompok tempur pusat militer Rusia juga menggunakan Meriam Swagrak 2S5 Jetsin S152 mm setelah menerima laporan dari pesawat tanpa awak pengintai. Selain senjata buatan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, serangan pasukan penarikan militer Rusia menghancurkan benteng pertahanan yang membangun tentara Ukraina di Krasny Liman. Beroperasi dalam interaksi dengan tim kendaraan udara tak berawak, Jansin S memusnahkan Meriam Swagrak PZH-2000 buatan Jerman dan benteng tentara Ukraina dengan tembakan penembak jitu, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Akurasi tembakan senjata yang disesuaikan secara real time atau waktu ataupun waktu yang sebenarnya yang memungkinkan untuk menghancurkan sistem penyerahan Swagrak musuh dengan jumlah tembakan minimum. Lanjut pernyataan tersebut, Swagrak musuh dengan jumlah tembakan minimum. Lanjut pernyataan tersebut lagi. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan keberhasilan unit memperdayai Jetsin S distrik militer pusat menjalankan peran sebagai pendukung pasukan infanteri. Sementara itu, baterai Jansin S dengan sandi panggilan Ocelot juga memastikan ia dan pasukannya siap menjalani misi operasi kapanpun dan dimanapun. Jansin S dengan sandi panggil Ocelot juga memastikan ia dan pasukannya dapat melakukan operasi yang cukup besar. Tim artileri Jansin S beroperasi kapanpun sepanjang tahun dan dalam kondisi cuaca apapun. Artileri Rusia beroperasi baik dari posisi tembak siap maupun terbuka, ucap Ocelot. Harga FIFA militer dari RIA Novosti mengabarkan. Panzer Mamarika tidak ada gunanya di Ukraina, langsung dilululantakkan Rusia hingga rata.
Mamarika kini tidak bisa mengelak lagi jika punya peran yang banyak untuk Ukraina. Sementara itu, nasib senjata pemberian Amerika Serikat sudah tidak dapat difungsikan. Selain bantuan senjata, Mamarika juga mengirimkan pasukannya yang namun sayangnya harus kalah dan tewas dalam pertempuran melawan pasukan Rusia. Sementara itu, setelah tank Leopard 2 buatan Jerman banyak yang dihancurkan, kini giliran kendaraan tempur Battery yang jadi korban keganasan militer Rusia. Sejumlah unit BFV hancur dan rusak saat digunakan tentara Ukraina dalam pertempuran di Zaporizhia Minggu 11 Juni 2023. Kendaraan tempur infanteri lapis baja buatan Amerika Serikat itu digunakan oleh unit infanteri mekanis Angkatan Darat Ukraina yang dikerahkan ke front Zaporizhia. Alat utama sistem persenjataan yang pernah dipakai militer Amerika Serikat itu tidak bisa berbuat banyak. Serangan artileri roket dan rudal militer Rusia merusak 9 unit BFV di wilayah Orykhov. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Prancis France Press, unit kendaraan tempur Bradley dipastikan hancur total. Sementara 3 lainnya juga rusak tetapi masih bisa diperbaiki. Kerugian material yang dialami menjadi salah satu bukti jika serangan balik angkatan bersenjata Ukraina sudah melancarkan serangan balik. Sayangnya, alutsista kiriman Amerika Serikat pun justru gagal memuluskan strategi Revon. Meski Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kerap membantah adanya serangan balasan, namun banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. FIFA Militer melaporkan dalam berita Rabu 8 Juni 2023, militer Ukraina menghancurkan bendungan pembangkit listrik tenaga air di Nova Kakhovka. Sebagian besar pakar militer meyakini jika serangan itu dilancarkan sebagai pengalian. Sementara di sisi lain, militer Ukraina memindahkan pasukannya ke front timur. Dilansir FIFA Militer dari TASS, saat ini ada 7.000 warga yang harus dievakuasi dari wilayah di sepanjang sungai Dnieper. Banjir besar akibat jebolnya bendungan memaksa warga harus diungsikan ke tempat aman. Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengecam keras aksi militer Ukraina itu.